Sahabat tani, ini adalah air cucian beras. Sering gitu loh, habis kita tuh mencuci beras, nah airnya tuh langsung dibuang gitu aja. Padahal, air cucian beras memiliki manfaat yang luar biasa, terutama buat menyuburkan tanaman kita. Dan beberapa kandungan air cucian beras yang baik untuk tanaman diantaranya adalah kandungan vitamin B1 yang bermanfaat sebagai zat pengatur tumbuh tanaman dan juga kandungan karbohidrat yang bakal menjadi tempat hidup mikroorganisme probiotik dan sekaligus sebagai sumber energi bagi tanaman kita. Tetapi ternyata loh ya sahabat tani, selain air cucian beras masih ada loh banyak banget air yang memiliki kandungan luar biasa yang bermanfaat untuk tanaman. Apa aja kira-kira? Video ini akan membahas 10 jenis air yang bermanfaat untuk pertanian bersama saya Rizali Ansar. Tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Mari kita intro dulu. Pim! Sebelum Anda nonton lebih jauh, klik dulu ya tombol jempolnya, jempol yang banyak gitu lah. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, amin. Sahabat tani, pada dasarnya air merupakan kebutuhan primer bagi semua makhluk hidup. Bahkan, tahu nggak Anda, 60-70% dari komposisi tubuh kita itu terdiri dari air dan termasuk juga tanaman gitu ya sahabat tani. Keberadaan air pasti nggak lepas loh ya sahabat tani dalam proses kimia yang terjadi pada tubuh tanaman. Setiap hari tanaman menyerap air untuk melakukan yang namanya proses fotosintesis dan bisa berlangsung dengan baik ketika terjadi yang namanya penyerapan air. Dan melalui air juga, bahan mineral dan juga organik kemudian diserap dan menjadi nutrisi bagi tanaman itu sendiri. Dan itu sebabnya memastikan air yang kita berikan memiliki kualitas yang terbaik pastinya bakal membuat tanaman kita tuh tumbuh dengan lebih baik juga. Berikut ya sahabat tani 10 jenis air yang bermanfaat untuk pertanian versi channel penyuluh pertanian lapangan. Pertama, air kelapa. Dikutip dari situs hellosehat.com, kandungan gizi yang terdapat pada 100 gram air kelapa yaitu sebagai berikut. Energi 17 kalori, protein, lemak, dan juga karbohidrat masing-masing 0,2, 0,1, dan 3,8 gram. Kemudian kalsium sebesar 15 mg, fosfor 8 mg, besi 0,2 mg, natrium sebesar 1 mg, dan yang paling besar yaitu kalium sebesar 149 mg. Kalau dilihat dari tabel ini, kandungan terbanyak itu apa? Karbohidrat ya enggak? Kemudian apa lagi? Kalium ya enggak? Kemudian kalsium, fosfor, dan juga natrium. Dan ini ya sahabat tani merupakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kita terutama pada saat masa generatif. Artinya nih kalau sahabat tani kepengen gitu loh bunga tanaman Anda tuh nggak rontok kemudian bisa berbuah dengan lebih lebat, maka gunakan air kelapa sebagai air buat disiramin langsung pada tanaman Anda. Atau dibuat pupuk organik cair terlebih dahulu itu juga bisa. Dan video cara pembuatan pupuk organik cair berbahan dari air kelapa silahkan ya sahabat tani tutorialnya silahkan tonton pada video yang ini, oke? Kedua yaitu air laut. Menurut buku yang dikeluarkan oleh The Open University dan buku Marine Chemistry, komposisi kimia yang terlarut dalam air laut itu ternyata sebanyak 81 unsur mineral dengan pH ya sahabat tani antara 7 sampai 7,5. Pada dasarnya, yang namanya sungai atau aliran air itu bermula dari dataran tinggi yang kemudian menuju dataran yang lebih rendah dan pada akhirnya bakal bermuara di lautan. Dan pada setiap aktivitas, baik itu kita memupuk gitu ya sahabat tani, kemudian pencucian unsur hara yang terjadi melalui hujan misalnya, bakalan terbawa ke sungai dan lambat laun bakalan sampai menuju lautan. Dan itulah yang membuat laut itu kaya banget dengan yang namanya unsur mineral. Maka siapa tahu nih sahabat tani rumahnya deket gitu loh sama air laut, maka gunain aja air laut sebagai bahan penunjang cairan buat meningkatkan dari kesuburan tanaman Anda. Dan Anda bisa gunain ya sahabat tani konsentrasinya itu 1:20
atau 1:30 gitu loh, dimana satu bagian itu adalah air lautnya dan 20 atau 30 bagian kayak gitu loh adalah air biasanya. Kemudian siramin pada tanaman Anda. Tetapi buat Anda yang tempat tinggalnya jauh gitu loh, boleh kok juga gunakan alternatif yang satu ini. Apa? Garam kasar ya sahabat tani sebagai pengganti air laut. Dan penjelasan detailnya manfaat luar biasa dari garam kasar, silahkan loh ya sahabat tani tonton pada video yang ini, oke? Ketiga, air kolam ikan. Air kolam ikan ternyata kaya akan kandungan nitrogen dan juga fosfor di dalamnya, serta juga memiliki yang namanya mikroorganisme. Pada dasarnya, nitrogen dan juga fosfor yang ada pada kolam ikan itu merupakan nutrisi yang ada pada pakan ikan, di mana pertama, pakan tersebut gak bisa mempertahankan nutrisinya karena memang kualitasnya rendah. Dan yang kedua, pakan tersebut gak termakan oleh ikan dan lambat laun gitu ya sahabat tani bakalan terlarut di dalam air. Dan selain itu juga, air kolam ikan sendiri itu kaya loh ya sahabat tani dengan yang namanya bahan organik. Nah, itu sebabnya air kolam ikan yang merupakan limbah yang sering banget dibuang kalau pemiliknya tuh pengen ngosongin kolamnya kayak gitu ya. Kemudian pengen mengganti airnya ya enggak. Maka daripada dibuang kayak gitu loh, maka mending gunakan sebagai bahan buat disiramin pada tanaman. Dan gunakan pengenceran 1:5 sampai 1:10 dengan air, kemudian siramin pada tanaman Anda. Keempat, air batang pisang. Buat sahabat tani yang kepengen kandungan fosfor yang tinggi, ternyata batang pisang memiliki unsur fosfor di dalamnya. Dan bahkan 70-80% komponen penyusun dari batang pisang itu adalah air ya sahabat tani. Jadi buat Anda yang kepengen nih mendapatkan air yang punya kandungan fosfor, maka gunain air batang pisang. Dan caranya kayak gitu ya sahabat tani, Anda bisa tebang batang pisangnya, kemudian buat lubang di tengahnya. Lalu kemudian tutup menggunakan kantong kresek gede. Dan besoknya maka lubangan tersebut bakal terisi oleh air. Dan air tersebut dapat kita gunain gitu loh buat menyemprot tanaman kita. Dan juga dapat loh digunakan sebagai media pengencer yang bagus banget dan luar biasa buat pembuatan pupuk organik cair. Mantap! Kemudian yang kelima, air AC. Tahu nggak Anda bahwa kandungan udara pada atmosfer itu terdiri dari oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan masih banyak lagi. Dan di atmosfer juga ada loh yang namanya molekul H2O atau yang biasa kita kenal dengan istilah air. Nah, pada AC atau air conditioner, ketika udara melewati koil pendingin, maka terjadi yang namanya penurunan suhu. Dan pada proses ini, maka kerapatan molekul air itu menjadi semakin meningkat dan bakalan terkondensasi, yang kemudian terbentuklah menjadi air. Dan air buangan AC ini ya sahabat tani merupakan air yang bagus banget saya bilang. Karena menurut Sanjaya dalam sebuah jurnal berjudul Pemanfaatan Air Buangan AC sebagai Pengganti Aquades, didapetin hasil ya sahabat tani bahwa nilai EC atau Electrical Conductivity dan juga TDS atau Total Dissolved Solid itu ternyata rendah dan memiliki rentang pH yang kualitasnya tuh standar ya sahabat tani dengan Aquades, yaitu kisaran 7,44 sampai 7,62. Jadi artinya gitu ya sahabat tani, air ini bagus loh ya sahabat tani. Kita gunakan buat pengenceran terutama jenis bahan kimia. Siapa tahu nih misalnya Anda punya yang namanya hidrogen peroksida atau H2O2 berkadar 50%. Kemudian Anda pengen turunkan misalnya pada konsentrasi 3%, maka gunakan saja sebesar 60 ml hidrogen peroksida 50%. Kemudian tambahin 940 ml air AC. Maka jadilah cairan hidrogen peroksida berkadar 3%. Keenam, susu cair. Semua pasti sudah tahu ya bahwa susu mengandung yang namanya kalsium, dan kalsium itu sangat baik gitu ya sahabat tani buat meningkatkan kekuatan tanaman, mempertebal dinding sel tanaman, membuat tanaman jadi lebih cantik-cantik, bahkan mempertahankan buah tanaman agar tetap lebat.
Nah, susu yang sudah kadaluarsa atau buat Anda nih yang punya bayi kayak gitu loh atau balita misalnya kan sering gitu ya kalau minum susu kan nggak habis ya nggak? Nah, kumpulin aja jadi satu. Kemudian aplikasikan buat disiramkan pada tanaman. Dan pengaplikasiannya bisa lo diencerkan gitu ya sahabat tani dengan perbandingan 1:5. Kemudian siramin pada tanaman. Atau dibuat pupuk organik cair itu juga bisa. Tinggi loh kadar kalsiumnya. Dan tutorial bagaimana sih cara pembuatannya? Silakan sahabat tani simak pada video yang ini, oke? Ketujuh, infused water. Pernah dengar belum? Infused water itu adalah air yang sudah diresapi sama kandungan nutrisi dari buah-buahan segar atau sayur-sayuran yang segar dan memiliki kemampuan detoksifikasi yang baik serta memiliki pH yang alkali atau basa. Cara buatannya itu mudah kok, dengan cara memasukkan potongan buah-buahan atau sayur-sayuran yang kemudian dibiarin selama beberapa waktu di dalam air itu, sehingga nutrisinya bisa terlarut di dalam air. Dan air ini pas loh buat Anda yang mau menjaga kesehatan Anda. Lalu kira-kira gimana sih hubungannya dengan pertanian? Nah, gini ya sahabat tani, 12 tahun saya bekerja sebagai penyuluh pertanian dan menghadapi petani di sini tuh hortikultura kayak gitu loh, macam tanam-tanaman kayak mentimun misalnya. Nah, pasti ada yang namanya upkir ya enggak? Tahu upkir? Itu loh hasil panen yang kualitasnya tuh nggak sesuai atau di bawah standar kayak gitu loh. Nah, misal ada timun gitu ya sahabat tani, yang bagus itu kan yang lurus ya enggak, ini kok bengkok kayak gitu loh, maka disebut upkir ya enggak, dan nggak bisa dijual misalnya. Nah, daripada dibuang kayak gitu ya sahabat tani, mending potong-potong aja, kemudian masukin ke dalam air 1 ember misalnya, kalau mau 1 drum juga nggak jadi masalah, kemudian diamin 1 hari. Nah, besoknya Anda sudah mendapatkan yang namanya infused water dan itu ber-pH tinggi loh, atau disebut juga dengan air alkali. Bagus kok disemprotkan pada tanaman buat meningkatkan kekebalan tubuh dari tanaman Anda. Mantap! Kemudian ke-8, air hujan. Semua pasti pernah kan ngelihat rumput yang semula gersang gitu loh pada musim kemarau bisa subur luar biasa ketika diguyur hujan. Dan semua terjadi karena kandungan unsur yang ada pada air hujan. Kita kembali pada pembahasan AC. Nah, air AC kan terbentuk gitu ya sahabat tani karena proses tertentu yang melibatkan mesin. Sedangkan air hujan itu pada prosesnya terbentuk dari proses alami. Dan seperti yang saya kemukakan sebelumnya bahwa di atmosfer selain ada oksigen, ada apa lagi? Nitrogen ya enggak? Nah, bisa aja nitrogen itu terserap kemudian terbawa di dalam air hujan itu sendiri. Makanya pada video-video kami gitu ya sahabat tani tentang pembuatan pupuk organik cair itu kami sering banget menggunakan air hujan sebagai pengencer dalam pembuatan pupuk organik cair. Karena apa? Karena pertama, mudah didapat. Dan yang kedua, mengandung TDS atau total dissolved solid yang rendah, yang pasti bagus banget digunakan buat pengencer pupuk organik cair. Selanjutnya yang ke-9, air lindi. Air lindi adalah air limbah yang berasal dari air hujan yang menggenang pada timbunan sampah. Dan lindi sendiri ternyata ketika digunakan sebagai alternatif pupuk juga dapat loh ya sahabat tani buat menyuburkan tanaman kita. Dan Anda bisa ambil air lindi dari tumpukan sampah dekat rumah Anda kayak gitu ya sahabat tani misalnya. Atau kalau Anda mau membuat sendiri air lindi dengan kualitas yang luar biasa yang memiliki kandungan bahan organik dan juga bahan mineral di dalamnya dan sekaligus juga kaya loh ya sahabat tani dengan yang namanya kandungan mikroorganisme, saya bilang gampang loh ya sahabat tani. Tutorialnya silahkan tonton pada video yang ini. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu air kolam wudhu. Serius loh ya sahabat tani, air kolam wudhu. Kadang di masjid-masjid gitu ya sahabat tani atau di musola-musola misalnya masih ada loh yang menggunakan air kolam buat tempat berwudhu ya enggak? Dan secara berkala air itu juga diganti buat memperbarui dari air tersebut. Nah, daripada airnya dibuang gitu aja kan mending diambil airnya buat dijadikan bahan buat menyiram tanaman kita. Dan ini serius loh ya sahabat tani, bahkan sudah ada penelitiannya loh soal ini.
Jadi gini ya sahabat tani, ini sudah diulas loh pada video saya yang judulnya adalah keajaiban air atau rahasia air ajaib kah judulnya gitu ya sahabat tani. Dimana menurut seorang peneliti itu namanya adalah Masaru Emoto, air yang berdekatan dengan aura yang positif, misal aura cinta, misalnya aura kasih sayang, kemudian perasaan yang tulus, misalnya kemudian kondisi kita lagi berserah kepada Sang Pencipta misalnya, kemudian kita lagi doa misalnya. Nah, air yang berdekatan tersebut kemudian diambil dan kemudian diteliti menggunakan metode tertentu, ternyata bakalan membentuk kristal yang sangat bagus ya sahabat tani di dalam air tersebut. Dan sebaliknya, menurut Masaru Emoto sendiri, air yang berdekatan dengan aura yang negatif, seperti misalnya orang itu lagi marah sama seseorang, misalnya kemudian rasa dendam kayak gitu loh sama seseorang, itu bakalan membentuk kristal yang pecah-pecah gitu loh, nggak beraturan. Dan sadar nggak kita? Pada akhirnya, inilah yang sebenarnya membuat anak yang sering banget kena marah dan dimarahi orang lain ya sahabat tani bakal tumbuh menjadi pribadi yang penakut. Sedangkan anak yang sering diberikan kasih sayang oleh kedua orang tuanya dan lingkungan sekitarnya bakal tumbuh dengan pribadi yang penuh dengan kasih sayang juga. Semua kenapa coba? Karena 60-70% dari komposisi tubuh kita ini adalah air. Dan pastinya ini berlaku juga loh ya sahabat tani pada tanaman. Dan coba banding deh pertumbuhan tanaman, itu pasti berbeda ya sahabat tani ketika dirawat dengan benar-benar oleh pemiliknya dibanding yang dicuekin kayak gitu aja, bener nggak? Siapa tahu nih Anda juga punya pengalaman soal ini. Yuk sharing ya sahabat tadi di kolom komentar. Ada nggak kira-kira perbedaan sama tanaman yang dirawat, benar-benar dirawat, dengan yang dicuekin kayak gitu aja? Nah itu tadi 10 air yang bagus untuk tanaman selain air cucian beras versi channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Jika Anda ngerasa video ini bermanfaat, silahkan kasih jempol yang banyak kayak gitu ya sahabat tani. Mudah-mudahan videonya semakin bermanfaat lagi untuk semua. Dan di bawah sini ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah baik lagi. Boleh klik yang ini, boleh juga klik yang ini. Silahkan ya sahabat tani. Terima kasih. Saya Rizal Ansar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.